Hai, kembali lagi bersama gua Dava Amrullah di channel ini. Kali ini gue tidak sendirian, dan kali ini gua berada di tempat yang tidak biasa seperti gua saat mereview film. Karena kali ini gua kedatangan tamu, gue yang tamu ya? Iya, bener, Ya, tamu di sini. jadi kali ini gua sebagai tamu datang ke rumah teman gua yang bernama siapa namanya? Franz. Franz. Jadi Franz ini adalah teman gue dan kali ini kita akan berdiskusi mengenai salah satu film yang sempat gue diskusikan pada 2 review kemarin, yaitu film Mencuri, Raden Saleh. Mana kamera? Sana, oke. Ya, sebelum masuk nih Franz, kita harus memberi edukasi sedikit kepada penonton terkait lukisan yang diangkat pada film Mencuri Raden Saleh ini, yaitu lukisan penangkapan Diponegoro. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, lu bisa jelasin sedikit nggak sih mengenai apa sih lukisan penangkapan Diponegoro ini? Ya kan, kalau kita ngomongin film Pencuri Raden Saleh ya, itu tentu kita tidak bisa lepas dari lukisannya sendiri, lukisan penangkapan Diponegoro yang jadi objek sentral lah, kita bisa bilang itu sentral dari film itu gitu kan, yang mau dicuri, yang mau diduplikat segala macam lah pokoknya. Tapi apa sih lukisan itu? Jadi gini ceritanya tuh, waktu perang Jawa dulu, waktu zaman-zaman perang Jawa dulu, ketika Pangeran Diponegoro itu ditangkap, Belanda itu minta seorang seniman asal Belanda itu Pieneman, kalau nggak salah namanya Pieneman, itu buat bikin sebuah lukisan tentang penyerahan dirinya Pangeran Diponegoro waktu itu. Dan lukisan ini dibawa sampai ke Eropa, dan pada saat itu kebetulan Raden Saleh, pelukis kita yang sangat hebat ini, sedang bersekolah. Kebetulan dia kan bangsawan ya. Dia lagi sekolah di Eropa, dan dia konon katanya dia melihat lukisan itu dan kesal dan marah gitu, dan respon dia terhadap lukisan penangkapan Diponegoro yang memperlihatkan Pangeran Diponegoro lesu, sedih, kecewa, pokoknya abis ditangkap mengenaskan banget. Dia nggak terima. Akhirnya dia bikin sebuah lukisan untuk respon atau kritik terhadap lukisan itu, yang menggambarkan Pangeran Diponegoronya kali ini. Yang pertama itu dibalik ya, kayak Pangeran Diponegoro sekarang ada di sebelah kiri frame kan. Terus bagian tubuhnya tuh terlihat gagah, dan wajahnya terlihat marah, bukan lesu atau sedih atau mengenaskan, tidak, sama sekali tidak mengenaskan. Dan orang-orang Jawanya itu kan dibikin mirip sama Raden Salehnya sendiri gitu. Dia bikin itu sebagai sebuah bentuk, dalam tanda kutip lah kita bisa bilang, pemujaan gitu terhadap Pangeran Diponegoro ini. Dan orang-orang Belandanya itu dihadirkan, divisualisasikan sebagai orang-orang yang kerdil gitu kan, bukan yang tinggi besar seperti di lukisan Pineman gitu, enggak. Dan lebih kerennya lagi, lukisan ini bukan cuma dilukis doang, tapi dikirimkan ke petinggi Belanda di Nusantara waktu itu adalah bentuk perlawanan yang sangat luar biasa sih kalau menurutku dari Raden Saleh ya, kayak gitu sih tentang lukisannya. Ya, for your information, Raden Saleh ini merupakan seorang ningrat lah zaman dulu ya, ningrat yang belajar melukis lah di luar negeri gitu. Lukisannya ini alirannya romantisisme dan dia terinspirasi dari Delacroix. Dia juga merupakan lukisan Raden Saleh ini yang mencuri Pangeran mencuri salah, penangkapan Pangeran Diponegoro ini merupakan lukisan pertama yang gue tahu ya, merupakan lukisan pertama yang memperlihatkan perlawanan melalui karya seni terhadap penjajahan, terhadap kolonialisme pada saat itu. Yaitu Raden Saleh yang mempelopori pertama kali. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung berkunjung ke Galeri Nasional melalui pendaftaran, linknya ada di bawah ini. Langsung aja kalian belajar, bisa melalui Galeri Nasional atau lewat internet juga bisa gitu. Jadi kita harus aware juga lah terhadap lukisan ini, bukan cuma sekedar tahu aja dari film gitu. Nah, lanjut nih, karena tadi ngomongin film kan, masuk ke filmnya. Jadi lu tuh udah nonton Mencuri Raden Saleh kan? Udah. For the first time apa kedua kalinya? For the first time gue kemarin nonton. Oke, nah, gue pengen tahu nih impresi lu
gimana sih setelah sama kan kayak kasusnya Raden Saleh ini kan dia impresi ketika ketika Pineman ya, ketika lihat lukis saja Pineman ya baru ada kritik ya kan. iya, itu kan merupakan kritik dari Raden Saleh gitu terhadap lukisan sebelumnya. Nah, sekarang gue pengen nanya, gimana sih kritik ataupun respon lu ya terhadap film Mencuri Raden Saleh? Silahkan dijelaskan. Bisa dipegang mic-nya, saya pegal. Oke ya, kalau kita ngomongin filmnya ya, kita mulai ngomongin filmnya nih. Film Mencuri Raden Saleh karya Angga Dwi Mas Sasongko. Oke. Ya, yang pertama kali pastinya kayak Ucup bilang ya harus ada pros and cons, ya kan? Harus ada pros and cons. Ya buat prosnya sih yang jelas ini patut diapresiasi banget. Karena yang pertama ini kan kalau kata Angga Dwi Mas Sasongko tuh ini kalau nggak ada yang coba siapa yang memulai, kalau nggak ada yang coba siapa yang memulai nyoba gitu ya. Dan sebagai sebuah percobaan ini sangat-sangat baik gitu. Sangat-sangat menghibur lah kalau bisa gue bilang gitu kan. Dan rapih lah, enak secara estetika, secara kalau kita ngomongin sinematografi ya, secara estetika nyaman gue nontonnya. Tidak terkesan norak atau terkesan imitatif terhadap apa gitu. Gak kita gak bisa bilang. Oke lah ya filmnya gitu. Filmnya Kayak oke lah. film megah lah, mahal kelihatannya untuk sebuah film Indonesia yang nggak asal kayak sinetron aja lah gitu, yang astra dasar terang gambar ada kan gitu. Terkonsep lah, asik. Lanjutkan. Oke, gue nggak tahu tentang terkonsep ya. Ntar kita bahas ya tentang terkonsep ya. Tentang terkonsep kita bahas. Dan kalau kita mau lanjut ke kritik, nah ini baru mulai kayak kalau kita mau analisa film kan, ini pelajaran juga ya buat penonton di rumah ya, buat penonton liau juga. Ya kan kalau mau analisa film itu minimal lah, dasar lah bahasa melalui form and style. Ya. Jadi form itu apa dan style itu apa? Kalau kita bisa jelasin, form itu ngomongin naratif. Dan style itu segala aspek praktis lah kita bisa bilang. Oh, praktis. Segala aspek praktis lah kita bisa bilang. Jadi kita mulai dulu dari formnya yang kita lihat dulu. Kalau kita ngomongin form, kita ngomongin naratif, yang pertama yang pasti kita akan singgung adalah persoalan sebab akibat. Karena naratif itu kan sebab akibat dalam ruang dan waktu. Sebab akibat dulu nih. Nah, sebab akibat dalam film ini nih banyak miss nih. Oh, kenapa tuh emang? Nah, ini nih. Yang bisa dilihat paling jelas aja kayak adegan terakhir. Ya, adegan terakhir. Bukan adegan, sequence terakhir lah kita bisa bilang. Sequence terakhir. Si cowok yang tiba-tiba berantem, itu ngapain? Itu siapa? Sebabnya apa? Kenapa berakibat seperti itu? Nah, itu dia kata orang-orang itu tuh cameo, dia tuh yang ngelatih si siapa? Si yang jadi Sarah untuk bela diri gitu. Tapi kan kita sebagai penonton nggak tahu ya. Kalau misalnya nggak ada omongan dari itunya kan kita nggak peduli juga karena penonton kan nonton filmnya bukan behind the scene-nya gitu. Betul. Cameo itu tidak diegetik teman-teman ya. Diegetik itu adalah sesuatu yang disadari oleh yang ada dalam film ya, dalam story world gitu kan. Dan disadari oleh tokoh-tokoh di dalamnya, itu namanya diegetik gitu. Dan cameo itu bukan diegetik, bukan Sarah itu atlet pon, bukan aktor yang dilatih gitu kan, bukan aktor yang dilatih gitu Sarah itu. Dan kausalitas yang mengganggu lainnya tuh misalkan kayak motivasi tokohnya, misalkan kita bisa bilang Vela, tokoh Vela ini muncul nih. Awalnya itu cuma ditunjukin Ucup nggak sering sih, cuma satu shot doang. Ucup datang ke tempat dia lagi main kartu poker tuh, atau kartu apa, main blackjack ya dia. Main blackjack. Oke. Dia datang ke tempat Vela main kartu dan tiba-tiba penonton harus make believe, harus percaya kalau Ucup punya ide untuk ngebawa dia ke dalam pencurian lukisan 17 miliar. Nggak make sense. Itu nggak kuat kenapa Ucup harus ngebawa Vela gitu. Kecuali misalkan kayak di tengah pencurian mereka ternyata Vela juga punya ikut campur dalam itu gitu kan, dan tiba-tiba berpindah pihak atau sebagainya, itu baru kausalitasnya jelas karena satu udah dua hal gitu misalkan di dalam plotnya gitu kan. Dan ini kita harus menebak-nebak isi pikiran Ucup dari satu shot yang dia datang gitu. Dia datang ke dalam bandar dan dia merencanakan semuanya, kan gak ada gitu. Itu bukan visual yang membangun gitu. Dan bicara tentang Ucup sendiri, motivasi Ucup di sini apa? Gak jelas tuh. Masa Ucup tiba-tiba mau aja gitu ngikut Piko ya. Kalau Piko kan jelas gitu, mau nyelamatin bapaknya lah untuk dapat duit. Kalau Ucup kan ya
Gue nggak tahu sih, makanya karena gue nggak bisa jelasin karena gue nggak tahu gitu. Kita nggak tahu masalah problem dari Ucup. Kenapa masalah Ucup itu adalah tujuan Ucup itu adalah menyelesaikan masalahnya Piko. Itu kan ya gimana ya, kayak karakter itu kuat ketika dia mau bergerak menyelesaikan masalahnya itu gitu kan. Dan itu jadi lemah di situ karena Pikonya nggak punya masalah. Dan kalaupun lu pada mau bilang masalahnya itu adalah terancam oleh mantan presiden, enggak juga. Ancaman dari mantan presiden itu baru disebutkan dalam sebuah dialog oleh Piko di dalam ketika ruang diskusi mereka itu ya, waktu mereka pros and cons itu kan, pros terakhir kita selamat dari ancaman mantan presiden. Enggak juga, Sarah aja nggak dikenali sama mantan presiden buktinya kan. Buktinya mereka masih bisa nyusup tuh ke dalam rumah presiden. Berarti kan mereka sebenarnya tidak terancam kok. Nggak terancam, mereka tuh nggak ada terancam. Yang terancam itu bapaknya Piko. Guys, sponsor lewat. Weh. Oh iya. Kali ini podcast kita disponsori oleh Teh Pucuk Harum, di mana teh ini menyegarkan dan juga harum sesuai namanya. Kita minum dulu. Minum dulu. Segar ya, Segar sekali teman-teman. harum. Oke, mungkin bisa kita lanjut itu ya tadi ya. Kayak Ucup nih nggak punya motivasi yang Iya, kalau lu bilang tadi Lagi- Piko punya dari backstory dia yang begitu panjang itu, entah buat apa didesain segitu panjang gitu. Kayak kalau kata Jalan Elmes, backstory yang tidak bahkan muncul sebagai visual itu menjadi sesuatu yang redundant gitu, tidak penting gitu. Dan sama halnya kayak backstory-nya Sarah ini ganggu sih menurut gua. Kenapa tuh Sarah? Kalau menurut lu? Angga Dwi Masa Songko mencoba, kalau kita lihat di interviewnya dia tuh bilang backstory Sarah dan Piko ini jadi sesuatu yang penting buat ngebangun emosi segala macam. Dia sering banget berbicara tentang backstory dengan aktrisnya Sarah gitu. Siapa namanya? Gini nih hak. Oke, itulah. Dengan si Sarah ini sering kali diskusinya tentang backstory gitu. Tapi kenapa itu nggak muncul sebagai visual? Buat apa lu omongin? Buat apa lu menghabiskan waktu, menghabiskan energi lu buat ngomongin backstory sama aktris lu hanya untuk sebuah shot Sarah nangis depan omanya lagi tidur? Itu tuh nggak sedih guys, karena gue cuma lihat interaksi antara Sarah dan omanya itu cuma sekali, satu scene. Udah gitu scene berikutnya dia lagi nangis di depan omanya. Nggak dibuild secara inilah ya. Cuma ya kayak kalau cuma sekali lewat ya penonton nggak bakal kepancing. Ya nggak kepancing tentang masalah ekonomi dia segala macam itu. Kenapa? Dan rumahnya juga bagus ya. Ya rumahnya juga bagus ya. Lagi-lagi kenapa sih Angga Dwi Masa Songko selalu bikin orang itu kaya banget gitu. Lu nempatin orang susah tuh di tempat-tempat yang menurut gua nggak relate gitu. Kayak balik lagi Story of Kale juga kan, mana ada remaja masa kini rumahnya kayak gitu. Bokap gua juga nggak mampu beli rumah kayak gitu kayaknya. Mohon maaf nih. Kita nggak relate lagi nggak sama percaya. Iya, sama si Sarah juga. Kita nggak bisa percaya. Kita nggak percaya Sarah beneran sedih tentang omanya karena masalah Sarah tuh soal kepercayaan dia dengan Piko kan. Dia ditutup-tutupi segala macam dengan Piko, tapi masalah uangnya Sarah ini nggak jadi kuat gitu karena nggak ada perkembangan relasi antara entah Sarah harus berkali-kali nolongin omanya atau Sarah harus gimana sepanjang film itu diperlihatkan tuh nggak ada. Tapi yang gue lihat ada kayak gitu tuh perkembangan relasi antara bukan Piko dan Ucup, justru malah Tuk-Tuk dan Gofar. Oh iya, itu bagus tuh. Kalau Itu Tuk-Tuk bagus. dan Gofar masih rada jelas motifnya gitu. Perkembangan karakter, perkembangan antara keduanya tuh dramatiknya naik lah. Iya. Apalagi ketika Tuk-Tuk ketangkep gitu kan. Sedihnya Gofar tuh paling dapet. Karena diliatin kedekatannya terus, Ru. Tapi dia bego, dia ke Polres ya. Iya Makanya sih, anjing. Iya sih. Walaupun cukup dengan cross cut aja sebenarnya Tuk-Tuk di penjara, di cross cut sama Gofar yang lagi bersedih atau gimana gitu. Itu udah cukup gitu. Jauh lebih bagus lah hubungan di antara Tuk-Tuk dan Gofar tuh dibandingkan Sarah dan omanya atau segala macamnya gitu.
Gue mau nambahin boleh? Ya, boleh. Iya. Lagi-lagi kalau kata salah satu temen kita yang komen ya di review gue sebelumnya, ada masukan nih. Dia bilang kayak gini, lagi-lagi Angga Dwi Masa Songko tuh selalu tidak fokus terhadap sebuah film gitu, dan selalu menyiapkan untuk sequel ataupun spin-off dari karakter-karakter yang ada gitu. Kenapa tadi dari semua yang lu bahas ya, masalah perkembangan karakter atau motifnya, kenapa nggak diselesaikan dulu di satu film gitu? Kenapa terlalu terburu-buru untuk kayak, oh ini nggak apa-apa, ini gue biarin kosong aja untuk film kedua gitu. Penonton tidak akan suka dengan cara-cara seperti itu untuk lu menghadirkan sebuah karakter gitu kan. Karena sebenarnya ya sebuah film itu hadir sebagai sebuah film itu sendiri gitu. Film hadir sebagai film itu sendiri, dan satu film itu selesai ketika ya kredit title selesai, itu satu cerita harusnya selesai. Karakter harusnya sudah belajar, maaf. Tokoh harusnya sudah mendapat pembelajaran, harusnya berubah menjadi lebih baik gitu kan. Tapi itu yang nggak gue lihat gitu, masih kayak kosong aja, masih bolong di akhirnya kayak gitu kan. Kayak itu tentang kausalitas, kita masih ngomongin kausalitas nih. Ya kan? Kemudian film ini tuh lambat banget, lambat. Slow pace. Gini dah, X1-nya itu selesai dalam 1 jam, guys. Iya. Turning point 1 itu muncul ketika lukisannya itu malah mau ditukar gitu kan. Oh, iya. Tiba-tiba muncul mantan presiden segala macam, itu baru turning point 1 tuh. Baru Act 2-nya mulai tuh mereka bekerja, berusaha buat menyusun rencana segala macam. Kalau kita lihat film Haze kayak Ocean's 11 gitu-gitu. Iya, Ocean's 11. Gitu masuk tuh langsung tentang Haze. Nggak usah terlalu terlalu berlama-lama dengan motif dan sebagainya gitu kan. Oh, jadi istilahnya penonton tuh bakal terkecoh gitu sama adegan act pertamanya yang penonton nunggu-nunggu kayak mana sih mencuri Raden Salehnya, ini mah menduplikat Raden Saleh gitu ya kasih. Menukar Raden Saleh bukan mencuri Raden Saleh gitu. Dan nggak perlu lama-lama, lu nggak perlu nunjukin Gofar dan Tuk bikin alat pengering segala macem, itu nggak dikepake ya kan terakhirnya. Atau si Ucup dan Piko ini melukis perlahan, ada montage sequence dulu gitu kan, montage sequence si Piko ngelukis dari orang-orangnya dulu segala macam, ngetumpahin cat di atas kanvas segala macam, itu nggak perlu. Kita udah paham kok kalau Piko tuh jago, ya kan, bikin aja cepat satu sequence pendek terus langsung masuk ke turning point, ternyata lukisan itu diapain gitu kan, itu kan selesai, nggak perlu berlama-lama gitu. Kemudian itu lambat. Terus ya itu yang ada juga konflik yang nggak kuat. Kalau konflik kan sebenarnya ininya tuh formula dari sebuah konflik itu adalah tujuan dan hambatan yang benturkan gitu kan. Itu masih promosi aja gue lihat kayak film. Konflik itu kan dari tujuan dan hambatan gitu kan. Kalau tujuannya udah nggak kuat kayak yang gue bilang tadi, yang tentang Ucup dan segala macam, itu tujuannya nggak ada, Sarah bahkan bisa lari dari awal sebenarnya gitu kan, nggak penting juga gitu. Ya gue ngerti lo pengen ngedukung feminis segala macam, tapi nggak usah kayak gitu juga sih sebenarnya. Konfliknya itu jadi nggak kuat gitu, jadi melemahkan nilai dramatik lo. Kemudian soal temporal tuh kan ada temporal order ya. Temporal order, kita ngomongin temporal order tuh kenapa harus ada flashback-flashbackan sih? Oh iya, di awal ya? Iya, di awal film, Adegan ketika si Ucup cerita sama Piko gitu. Iya. Malah menurut gue kaget gitu loh, karena flashbacknya nih nggak ada perbedaan visual antara flashback sama kejadian nyata. Lu tau gak sih? Betul. Kan kalau biasanya kalau flashback itu selalu ada perbedaan, apakah antara aspek rasio yang ditampilkan, kalau enggak perbedaan warna antara si kejadian nyata dengan kejadian masa lalu. Jadi gue agak terdistraksi, kok tiba-tiba loncat ke penjara gini ya. Ketika diomongan itu apakah ini flashback, apakah ini pergantian scene gitu kan. Oh ternyata ini flashback, lagi nyeritain bokapnya gitu. Itu agak ganggu. Dan kalau itu dijaga sepanjang film mungkin nggak apa-apa. Itu jadi sebuah pendekatan, ada statementnya. Ketika ini cuma muncul di awal film, kita jadi tahu itu nggak punya statement. Ya kan, kecuali mungkin lu cross cut gitu antara kehidupan Ucup dan kehidupan Piko yang saling kontras gitu. Ucup bahagia, Piko harus ngelewatin penjara segala macem, baru ketemu di restoran mewah gitu sama Sarah. Itu oke lah. Tapi ini kan flashback, jadi pelanggaran terhadap continuity yang nggak penting. Nah, iya juga itu. Jadi
daripada lu naruh flashback di tengah gitu, kenapa yang flashback itu nggak ditaruh di awal sebelum Piko datang, Iya, sebelum Piko iya. ngelukis, kan Iya. lebih enak gitu. Jadi Iya. kita tahu backgroundnya Piko dulu, baru akhirnya Piko ketemu sama si Ucup gitu, Iya, maksudnya, iya, daripada iya. harus naruhin flashback di tengah yang menurut yang tadi lu bilang ganjel kan akhirnya gitu. Iya, itu jadi sebuah pemilihan alternatif untuk continuity yang tidak penting gitu. Itu udah masuk ke style ya, gitu. Gue udah ngomongin editing tadi. Nggak Oke, apa-apa, lanjut. nggak apa-apa ya, boleh ya. Kemudian temporal, masih di bagian temporal kan tadi gue bilang naratif ruang waktu ya. Temporal screen time. Kita ngomongin screen duration. Film itu selesai ketika screen duration itu selesai ketika credit title tuh mati tuh, atau enggak sebelum credit title black screen terakhir itu harusnya cerita selesai. Kenapa harus lu pakai ngegantung cliffhangeran gitu? Itu bahkan bukan cliffhanger. Ini cliffhanger seolah-olah lu nambah masalah baru di anti klimaks gitu. Buat apa? Itu bukan sebuah kebaruan atau apa. Buat apa lu mikirin sequel? Filmnya dulu aja selesai gitu kan. Itu loh, itu yang paling ganggu. Lu masukin masalah di anti klimaks itu bukan sebuah kebaruan atau apa, itu sebuah kesalahan kalau menurut gua. Sini boleh gue tambahin? Boleh dong. Ya, jadi gitu. Kita sebagai penonton, kita tuh saya dan Franz ya. Kita tuh tidak merasa puas dengan endingnya gitu. Biasanya kalau lu nonton film Haze, endingnya tuh selalu berdampak kepada si protagonis. Entah apa dia dapat reward, kalau nggak dia saving the world akibat semua usahanya, dan juga dampaknya ke si antagonisnya yang pembelajaran, kalau nggak dia kalah lah gitu, kalau nggak dunia jadi selamat gitu. Ini kan enggak, kita cuma tahu oh ya udah lukisan ini berhasil dibawa pakai mobil, bokapnya gagal dapat lukisan Raden Saleh, tapi kan bokapnya juga dapat duit dari lukisan itu kan. Iya kan? Gitu. Enggak ada oh ya udah impactnya apa habis itu. Cuma gitu aja. Dan lu bilang cliffhangernya malah si polisi ya. Iya, buat apa? Iya, buat apa? Harusnya kalau misalnya lo mau bikin sequel, apakah itu ke Pak Parmadinya kah yang kayak habis itu Pak Parmadi kesel, ya udah aku akan balaskan dendam ini bla 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 gitu. Itu jadi lebih menarik gitu untuk sequel ketimbang lu ngadirin ya udah gitu aja gitu. Dan buat kalian yang nggak tahu cliffhanger itu adalah sebuah adegan yang menggantung untuk mengait penonton agar nonton lanjutan dari film tersebut Tapi gitu. bisa dibilang itu adalah sebuah formula series dan serial, bukan film panjang. Ini adalah harus selesai Pak di akhir tuh. Ketika film selesai ya masalah selesai. Entah protagonis berhasil atau tidak, itu doang. Itu aja, selesai sampai situ. Karena ini bukan series ya, lu jangan bikin series di bioskop jadi malah salah tempat gitu buat bikin kayak gini gitu. Distribusinya harusnya lu ke ini aja OTT ya. Sekalian Kalau gitu kan, iya, kalau emang lu daripada pengen bikin bioskop. banyak gitu. Buat apa lu bikin di sini? Terus spasial. Kita masuk ke spasial, tentang space ini gimana? Ini tuh di mana sih sebenarnya? Itu tuh kawasan kumuh kah? Kawasan perkotaan kah? Kenapa kita lompat-lompat dari mereka di kawasan pergudangan, bengkel-bengkel kumuh, tiba-tiba ke kota, dari kota larinya langsung ke bengkel-bengkel kumuh lagi. Kayaknya banyak nyamuk gak sih? Oh iya. Sponsor lewat. Oh iya. Wah, Kali ini kita memiliki hit elektrik generasi baru. Ini bisa membunuh obat nyamuk bisa. Kali ini kita memiliki hit nggak elektrik. Nggak elektrik, anjing. Kali ini kita memiliki hit generasi baru yang dapat membunuh nyamuk dan juga kecoa. Karena di sini banyak nyamuk ya kayaknya. mereka semprot. Semprot dulu. Wah, Nyamuknya berjatuhan. Iya. Wah, Nyamuk berjatuhan. hebat sekali hit ini. Terima kasih hit. Terima kasih hit. Lanjut. Oke, kita balik ke spasial karena gue tadi bilang temporal dan spasial ya. Spasial ini kita ini di mana sebenarnya? Di ini tuh di kawasan kumuh atau perkotaan megah gitu. Kita lompat-lompat. Lanjut. Perkotaan megah gitu. Kayak kita tuh dibawa berputar-putar, berpindah-pindah antara dua tempat ini, dan bahkan ada tempat mewah terpencil gitu kan yang rumahnya Parmadi gitu. Itu ya kayak miss aja. Ini tuh sebenarnya di mana? Piko tuh hidup di mana? Kalau lu pengen bikin kontras ya buatlah kontras itu, jangan tiba-tiba dari SCBD lari-lari masuk ke CTC. Nah itu sih gue mau nambahin lagi Frans. Iya. Mohon maaf ya, mic-nya jadi gue ambil ya. Boleh. Sebelumnya kan di review sebelumnya gue ngebahas tuh film ini minim sekali untuk establish shot, dimana establish shot tuh penting untuk
menggambarkan lah perbedaan antara ruang dan waktu kejadian gitu, kayak agar penonton tuh tidak terdistraksi gitu, kayak masalah ruang dan tempat ini di mana gitu. Dan di film Haze majority-nya tuh pasti tim ini akan berpindah-pindah kan, kayak research lah, terus kayak ngambil informasi dan sebagainya. Itu harus dibedakan gitu. Contohnya kalau kalian nonton film Ocean Eleven, nah itu tuh walaupun kadang-kadang tidak ada established untuk perpindahan yang secara signifikan, tapi ada tulisan kecil, misalnya New York, ini Vegas gitu. Itu seenggaknya penonton tahu kalau si protagonis ini moving dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau ini kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba udah di dalam bengkel, tiba-tiba udah di sini, udah di sini. Ini pindah tempat apa sebenarnya dalam satu ruang? Kalau misalnya sinematografi lu style-nya tuh sama aja, tau gak sih? Oranye biru tau gak sih? Iya. Still orange. Iya, gue kayak aduh agak bingung nih. Dan Kalau Ocean Eleven dia punya konsistensi, itu kota besar ya kota besar terus. Iya. Kota besar terus. Nggak pindah-pindah tiba-tiba pindah kelas sosial gitu kan. Iya, itu juga itu juga jadi dampak sih gitu, kayak selain penonton terdistraksi juga ada beberapa yang inilah kita ragukan, jadi unbelievable lah istilahnya. Kayak yang tadi Franz bilang yang masalah SCBD kan, karena penyergapan truk itu kan di SCBD gitu. Kalau kalian orang Jakarta yang biasa kantor di situ, pasti kalian bakal kayak, ih ini film ngayal ya. Di SCBD kan nggak ada gedung rusak gitu, nggak ada gedung-gedung tua gitu. Kok tiba-tiba si Piko larinya ke gedung-gedung tua yang bahkan di gedung tua itu ada lift, tau gak sih? Kayak ada perkantoran. Itu jadi unbelievable gitu loh kalau secara logis dipikirkan gitu. Dan kalaupun kalian bilang enggak, ini secara diagesis guys, ini bukan Jakarta gitu kan, ini adalah sebuah perkotaan yang kebetulan ada gedung-gedung rusak, ya tunjukin dong perpindahannya antara sebuah ruang dengan kelas sosial yang tinggi tiba-tiba berpindah ke kelas sosial yang rendah, ya kelas bawah gitu kan. Itu kan harus ada pergeseran gitu, jangan langsung di-cut aja, kita jadi bingung, jadinya torsi ruang, terdistraksi gitu ruangnya tidak terbangun gitu, gagal untuk membangun ruang padahal kameranya moving terus kan. Tidak ada yang still, gerak-gerak semua. Nggak penting, padahal kamera moving itu kan harusnya bisa membantu penonton buat. Kamu jangan bahas-bahas style. Oh ya, maaf, ini urusan amrat ya, kita balik ke form ya. Baiklah, ini masalah banget nih tentang dialog ya guys ya. Dialog ini, film itu kan sebuah medium visual, bro ya, dan sering banget yang bilang meskipun banyak perdebatan ya, tapi yang kita pahami adalah dialog itu hadir ketika visual sudah tidak mampu menjelaskan. Iya. Betul ya. Dan dialog di sini banyak banget yang nggak penting. Dan coba sebutin. Contoh ya, lu mau ngejelasin di midpoint itu lu mau ngejelasin permasalahan mereka setelah dijebak sama Permadi buat ngecuri menuker itu kan, menuker lukisan. Kenapa harus lu bikin pros and cons, terus lu jelasin berapa ratus paragraf gitu sih Ucup pakai dialog, gak sekalian aja satu film lu jelasin. Paham gak sih maksud gue? Buat apa? Terus adegan-adegan emosional kayak di akhir tuh yang ketika Ucup hujan. Iya. Ucup nangis meluk Piko, kita masih keluarga, lu buat apa? Kan lu bisa bikin satu shot doang mereka peluk-pelukan juga, itu sebuah aksi yang menggambarkan keluarga. Kayak Roma. Oh iya, bisa kayak gitu kan. Itu kan sebuah keluarga tuh terbentuk dari visual, bukan dari dialog. Penonton itu berasa didikte jadinya. Kalau lu terlalu banyak dialog yang penonton udah lihat nih gitu ya, udah bisa rasakan sense-nya melalui visual gitu. Didialogin lagi buat apa? Jadi gue mending menikmati visual karena gue mau nonton film. Iya. Gue nggak mau denger radio gitu. Kecuali kita nonton itu mencuri Raden Saleh di SCTV gitu. Sambil nyapu, sambil ngepel gitu kan. Nah iya, itu oke lah. Kalau itu oke, itu sinema elektronik, sinetron jadinya gitu kan. Kemudian itu dialog tuh, salah satu unsur yang paling ganggu sih menurut gue. Kemudian ini Angga Dwi Masa Sasongko tuh terus selalu berbicara tentang mirror ya di dalam interview aja. Reflexing kah apa gitu. Maksud dia dengan mirror di sini yang dia jelasin ya. Ini jelasin coba. Yang dijelaskan oleh Angga Dwi Masa Sasongko itu adalah bagaimana film ini tuh menyamakan baik lukisan maupun kisah di balik lukisan penangkapan di Ponorogo. Itu yang dia sebut dengan mirror. Kalau itu yang Anda sebut dengan mirrornya di mana? Siapa? Kalau itu mirror nih,
Raden, Pangeran Diponegoro? iya, siapa Pangeran Diponegoronya? Siapa representasi Raden Saleh di sini siapa? Apakah Angga Dwi Masa Songko sendiri yang menjadi representasi Raden Saleh dan karyanya itu adalah karya lukisannya Raden Saleh gitu? Kalau memang seperti itu, lalu di mana perbandingannya? Kalau Raden Saleh itu membandingkan, kayak ada perbandingan, ada nilai perbandingan antara lukisan dia dengan lukisannya si Pineman tadi kan yang gue bilang di awal gitu kan. Itu mirror, itu adalah sebuah perbandingan yang harusnya lu mirror juga kalau memang ini adalah sebuah representasi dari kejadian itu gitu, dari kejadian lukisannya Raden Saleh ini. Kalau misalkan Raden Salehnya itu protagonis di sini, terus apa yang dikritik dari antagonisnya gitu. Oh, Kayak perlawanan terhadap apa gitu, kayak harusnya kan Iqbal melihat sesuatu, Iqbal merespon dengan kritik, dengan sesuatu yang sepadan gitu, kayak lukisan dengan lukisan kayak gitu-gitu loh. Maksud gue tuh kayak gitu, itu tuh nggak ada kayak yang lu bilang, misalkan bisa aja disandingkan, diparalelkan antara kegiatan si mafia lukisan ini dengan kegiatan kelompok Raden Saleh yang kontras misalkan kayak gitu, itu kan bisa. Kejahatan dan kebaikan itu bisa. Itu kalau Raden Salehnya si Piko ini gitu. Oke, itu tentang ini ya, tentang Raden Salehnya itu siapa. Dan kemudian lagi, kalau Raden Salehnya memang Angga Dwi Masa Songko, terus romantisismenya di mana? Gue nggak ngelihat film itu sebagai lukisan yang lo bilang di review sebelumnya juga ya. Nggak ada tuh tableau shot kayak gitu loh. Tidak, filmnya ini tuh pendekatannya tuh kan kayak tableau, kayak lukisan gitu, kayak sebuah frame besar yang penonton bisa memilih mau ngeliat kemana gitu kan. Enggak, ini gambarnya moving aja terus medium shot aja bergerak terus kayak gitu ya, juga pusing gitu. Tidak perlulah seperti itu gitu kan kalau mau bilang mirror gitu. Kemudian kalau mirrornya itu ternyata adalah si Pikonya ini Pangeran Diponegoro, terus di mana semangat Pangeran Diponegoro? Gue nggak ngeliat Piko sebagai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu ending dari kisahnya adalah dia gagal, guys. Gagal dan ada nilai moral dalamnya. Ceritanya gini, Pangeran Diponegoro itu dulu waktu dia ditangkap itu waktu Lebaran hari kedua. Jadi dengan semangat moralnya sebagai seorang Islam yang taat, dia itu datang untuk bersilaturahmi. Kebaikan masuk ke dalam markas penjahat gitu, si Belanda ini yang bilang mau silaturahmi tapi malah merencanakan penangkapan besar-besaran gitu dengan kereta segala macam udah siap gitu kan. Dan itu yang gak gue lihat di dalam film ini. Kalau memang mau memirror kisah ini, harusnya secara struktur ya, di midpoint lah kita lihat. Di midpoint itu kan midpoint ada dua ya. Midpoint kalau kata Snyder tuh ada dua, kalau kata Black Snyder ya. Kita gak apa-apa pakai buku tips ya. Di sini ya, gak usah buku kajian ya. Black Snyder tuh bilang midpoint tuh ada dua. Midpoint tuh adalah antara kemenangan yang semu atau kekalahan yang semu. Yang dipilih di sini adalah kekalahan yang semu. Ketika mereka itu kepergok gitu kan sama polisi gitu kan. Harusnya kalau mau mirror, kemenangan yang semu yang dipilih. Karena Diponegoro itu lagi gerilya waktu itu. Lagi kalau ada lagi unggul walaupun kematian di pihak Jawa banyak banget waktu itu, lebih banyak dari Belanda, tapi secara daerah ya satu diambil, malamnya tuh udah diambil lagi sama Diponegoro, diambil lagi gerilya kemana-mana, kerepotan lah. Belanda hampir kehabisan uang waktu itu ngelawan Diponegoro tuh. Kemenangan yang semu dan pada akhirnya kalah di klimaks gitu ya, ketika protagonis gagal atau berhasil mencapai tujuannya, kalah gitu. Di Diponegoro tuh kalah tetapi dengan nilai moral yang ingin disampaikan gitu ya. Kalau ini memang tujuannya baik ya dia datang dengan moral yang baik gitu, tetapi malah disergap dengan jahat gitu. Ada nilai moral yang terima penonton. Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa Piko tidak kalah dengan nilai moralnya gitu? Nilai moralnya jaga, dengan demikian kan dia punya pembelajaran. Gitu kan, pembelajaran kepada orang, kalau lu nggak boleh melepaskan moral lu apapun yang terjadi, seberapa menderita pun lu gitu. Piko itu tidak sebagai tiba-tiba sekarang dia jadi penjahat profesional gitu, malah jadi turun gitu. Gue lihat nilai moralnya gitu kan. Misalkan dia nggak mau jadi pencuri sama sekali gitu, dia balikin lukisannya atau kayak gimana lah, dia belajar secara moral dari situ. Itu harusnya kalau mau mirror itu nggak gue lihat sih di sini. Unsur-unsur itu yang nggak gue lihat dari kisah ini gitu. Kalau mungkin lu ada tambahan sedikit kayak. Ya, kan
sebagai penonton kita memiliki perspektif yang beda dalam melihat ini. Tadi lu udah sebutkan beberapa opini lo terkait film Mencuri Raden Saleh gitu. Dan gue juga ingin menambahkan beberapa yang mungkin kayaknya belum gue bahas di review gue sebelumnya gitu. Kayak gue sebelum membuat review ini, sebelum kita duduk di kursi dan background kucing makan sushi ini, gue nonton lagi beberapa film bertemakan heist ya, untuk perbandingan lah gitu. Formula film heist tuh kayak gimana sih harusnya yang tepat lah, yang menurut kami sebagai penonton tepat gitu. Dan yang kami rasa di film Mencuri Raden Saleh ini masih bolong-bolong gitu. Nah, yang pertama tuh ada ketika lu nonton film heist itu ada yang namanya adegan atau scene yang menggambarkan si grup dari tokoh protagonis ini itu melakukan rancangan strategi gitu. Itu tuh harus jelas konsekuensinya, kayak strateginya nih A sampai Z. Nah, resiko dari strategi ini apa gitu? Kayak di strategi ini, di titik misal di titik B ini ada penjaga ini, di titik C ini ada CCTV, di titik D ini ada ini, dan resikonya harus jelas. Kalau kita ketahuan di sini kita gagal, kalau ketahuan di sini kita bisa tertangkap. Kalau ini, dan di Mencuri Raden Saleh kayaknya nggak ada yang itu kan, cuma bahas strategi doang gitu. Bahkan yang gue lihat sih kayaknya si Ucup itu menyusun strategi based on Wikipedia, atau enggak sih? Mas yang ini kan kayak sebuah pencurian dari ini dulu. Man, it's not easy gitu. Itu nggak semudah itu. Tidak semudah itu terinspirasi dari pencurian yang ada di Wikipedia ataupun di internet untuk lo bikin strategi gitu. Karena di film Mencuri Raden Saleh ini juga nggak ada adegan grup ini melakukan survei lokasi, tau nggak? Padahal ketika lo ingin melakukan pencurian besar, bahkan gak usah pencurian besar deh, kalau lo jadi maling, lo harus tahu kan? Lo harus ngeliat rumahnya dulu. Lo harus ngeliat rumahnya dulu. Lo tahu, lo bukan maling spontan lah gitu. Kalau ada nyaut. Oh ya, ini penonton banyak di sini ya, yang tidak kami set tapi menonton podcast secara spontan. Nah, kalau kalian mau maling di Indomaret aja kayak si maling coklat itu, dia tuh harus tahu di sini ada kasir, di sini ada CCTV, pintu keluar di mana. Jadi jelas gitu strateginya, resikonya apa gitu. Tapi blueprint lah, kalau di film heist itu selalu ada blueprint ruangan yang menempatkan, ini kamarnya ini loh, untuk menuju kamar ini kita butuh akses untuk ini itu, dan itu tidak ada gitu. Gimana caranya Piko dan Ucup tahu kalau itu kamarnya Pak Parmadi gitu? Kalau itu ruang server di situ. Iya, kalau itu ruang server di situ. Kalau ini kamar Pak Parmadi. Kalau ini, nah itu juga ada salah satu masalah tadi lu nyinggung ruang CCTV itu tidak boleh berada di pinggiran lorong gitu ya, dekat jendela gitu. Ini kan ruang rahasia untuk mengamati keamanan rumah mantan presiden gitu. Lu kok bisa naruh CCTV di situ dan dimasukin oleh orang asing kayak ketua IO gitu. IO kan cuma jalanin party, dekor gitu, ngurusin acara. Kenapa dia bisa masuk ke ruang CCTV gitu? Untuk pengawalan mantan presiden tidak semudah itu, karena berdasarkan undang-undang gua udah sebutin di komen ya itunya peraturannya apa gitu. Tapi yang jelas Pas Pampres tuh masih mengawal wakil presiden gitu. Nah, dan sementara ini enggak gitu. Terus ada lagi adegan yang nggak masuk akal menurut gue kalau based on research gitu, kayak ya kan kalau di film heist semua orang memiliki peran masing-masing kan. Nah, lu tadi menyinggung masalah si Sarah itu kan, gue juga pengen nyinggung masalah si Sarah nih. Untuk apa Sarah tuh pacaran sama si Komeng lagi? gue untuk apa si Sarah tuh pacaran sama si anaknya mantan presiden gitu kan? Kecuali gini, kalau tadi kan gue bahas blueprint, bahas denah rumah gitu, kecuali Sarah digunakan untuk memancing anaknya wakil presiden ini agar bisa diajak ke rumahnya lah, terus habis Sarah nge-sketch rumahnya. Iya, Sarah nge-sketch rumahnya, tahu bagian kamar, tahu ini gitu. Sementara ini kan enggak, akhirnya secara instan melalui Vela gitu kan. Iya, makanya kan karena awalnya kan Ucup tuh bilang kayak anaknya Permadi, ini tiket kita. Tiket buat apa? Tiket buat kalian masuk tuh lewat IO, bukan lewat anaknya, anjir. Kalian ingin membuat Piko menyesal Sarah dikencani oleh si Komeng itu.
Piko tidak menyesal. Piko lebih sedih ketika Ucup itu Piko lebih cemburu sama Ucup. Piko lebih cemburu kalau Ucup yang pacaran sama Komeng ketimbang Sarah. Mohon maaf Iqbal, mohon maaf Angga. Nah itu nggak penting sih menurut gue. Untuk apa dia pacaran gitu? Kayak ya kalau cuma untuk pengalih, oh ini plan B saatnya Sarah beraksi gitu. Kalau untuk Sarah beraksi nampolin orang tuh nggak harus dengan pacaran diremes juga nggak sih? Iya, dia jadi pelayan juga bisa nampolin orang. Iya, kata gue. dia jadi pelayan bisa nampolin orang. Dia di situ bisa pura-pura kedorong kalau nggak jatuh nampolin orang juga bisa. Kalau misalnya plan B-nya si Sarah ternyata gitu ya. Kan sebagai pelayan potensi dia lebih besar kayak numpahin kelas atau apa jadi bikin keributan segala macam lebih besar. Iya itu. Terus apalagi nih? Sebentar, nyetek. Oh ya, hambatan sama rintangan ini nggak sesuai banget. Karena pas dari awal si Piko disuruh duplikat lukisan penangkapan di Ponorogo, itu kan dikasih jeda waktu ya, kayak beberapa minggu kalau nggak salah. Dan rencana mereka gagal gitu. Untuk rencana yang matang lah, mereka rencananya matang kan berminggu-minggu itu aja mereka gagal gitu. Dan ini rencana balas dendam dia itu kita nggak tahu temponya berapa lama gitu untuk merencanakan pembalasan dendam ke Pak Parmadi ini dengan nyolong lukisan ini gitu. Dan dari mana taunya si Piko CS kalau misalnya lukisan palsu ini ada di rumah Pak Parmadi? Iya nggak sih? juga, Nah itu tuh ada nggak sih adegan inilah adegan si Piko gitu. Kalau nggak adegan salah satu dari grupnya Piko yang memergoki bahwa lukisan itu ternyata disimpan di rumah Pak Parmadi. Mereka gitu. cuma tahu kalau yang di Galnes itu palsu, yang asli di mana mereka nggak tahu dong. Iya nggak tahu. Terus Piko marah-marah kan, wah itu bukan lukisan asli gini-gini lah gitu. Terus orang-orang mau drop motonya pakai flash. Ya. Udah nggak usah dibahas, itu udah dibahas sebelumnya ya. Nah di situ selain itu tadi sampai mana sih? Oh iya karena balik lagi kalau lu bahas si formnya temporal dan spasialnya nggak jelas, ya itu berdampak gitu. Masa bisa sih sekumpulan anak muda yang ngakunya mereka bukan pencuri, tiba-tiba mereka bisa nyolong gitu secara tiba-tiba dengan waktu yang singkat gitu, nggak logis gitu. Lu siapa? Daniel Ocean aja, si George Clooney aja nyolong bank itu perlu waktu lama, perlu research, perlu tim yang bahkan lebih banyak dari si Raden Saleh CS ini gitu untuk merencanakan strategi tersebut gitu. Ya lu Orang gitu ya. iya tiba-tiba ya udah menang aja dengan strategi lu yang cuma nukar lukisan aja gitu kan. Ecek jadinya. Iya, terus Sebentar Amru. iya. Sepertinya baunya kurang sedap. Oh iya. Sepertinya kurang sedap. Wah, Oh iya. apa ini? Oh iya, saya lupa kalau teman saya yang satu ini wibu. Bau bawang. Tidak enak sekali, itu lama sekali di sini. Iya, Mari kita semprot ruangan ini, Amru. semprot tulang. Dengan Glade Air Freshener. Wangi Baunya sekali. nikmat sekali. Hilang ya bau-bau ibu bawang ini. Macet banget anjing. Glade Air Freshener menyegarkan wibu bau bawang. Kali ini kita akan tampilkan tempat sampah kalau misalnya kita punya kaleng glad yang banyak. Lanjut, oke. Tadi sampai mana sih gue lupa kan? Oh iya, sampai ini. Sampai mana? Sampai hamat. Oh iya. Terakhirnya Terakhirnya si Piko itu berhasil dengan rencananya yang kayak gitu aja, iya. Terus ada beberapa ya di sini kan karakternya banyak gitu. Kayak porsi masing-masing karakter dengan ceritanya tuh ya mungkin agak sepadan, tapi ada yang beberapa yang nggak logis juga menurut gue gitu. Kayak eksekusinya tuh kurang, kayak yang lu tadi bahas motif ya. Kita tahu sih siapa Dwi Sasono, bokapnya Piko itu kan ngasih tau ke Piko kalau bapak butuh uang 2 miliar untuk menyogok pengacara agar membuka kasus bapak kembali agar bapak bisa dibebaskan melalui persidangan. Akhirnya Piko memalsukan lukisan untuk mendapatkan uang 2M itu. Tapi di pertengahan film si bokapnya kabur lewat laundry tanpa harus 2 miliar itu ada, tahu gak sih? 2 miliarnya ada tapi tidak tunjukin buat apa juga. Iya, buat apa kalau nih lu mikir gak sih secara logik kalau misalnya 2 miliar itu buat buka kasus lagi ke pengacara, buat bayar pengacara. Nah, ininya kabur anjing yang mau bukan buat buka kasus. yang mau disidang aja kabur tanpa Penonton dibohongin dengan tidak ada alasan tertentu gitu. Buat apa dibohongin penonton gitu, sekalian aja dari awal tuh kenapa bapaknya harus bilang ke Piko kalau dia butuh 2 miliar?
Toh dia udah punya 2 miliar itu dengan ngasih rencana kan. Iya udah gitu. Nah terus sia-sia dong Piko kayak malsuin si lukisan Raden Saleh ini kalau misalnya bokapnya ternyata bisa kabur melalui laundry. Ternyata terus bokapnya pengen nyolong juga. Ah, gue nggak tahu apakah itu bakal disiapkan untuk sequel lagi-lagi untuk sequel gitu. Sequel buat apa bikin Tapi kan itu jadi plot hole buat penonton ya. Ya ngapain tiba-tiba lu kabur lewat laundry ya. Terus motif bapaknya ya juga nggak jelas gitu. Ngapain sih dia itu siapa sih? Dia ngapain sih? Apa dia dendam sama Parmadi kah? Apa dia dendam? Apa dia emang fetisnya klepto pengen nyuri lukisan? Gue pengen banget nyuri lukisan gini. Kita nggak tahu gitu. Ya malah ya tadi kalau lu bahas bilang mirror itu malah jadi miss juga karena ya tadi yang lu bilang lagi bukannya Piko jadi pahlawan, bukannya jadi hero, malah Piko ngikut jejak bokapnya dong jadi pencuri gitu. Moralnya turun. Moralnya kuat banget kayak di Ponorogo. Iya. Di Ponorogo ada di dalam diri Piko gitu. Nggak ada di situ gitu. Itu mungkin Raden Saleh nangis kali kalau nontonnya. Maksud gue tuh bukan kayak gini coy gitu. Mungkin Raden Saleh bilang, aduh ini kenapa? Kan ya kita tahu semangat Raden Saleh sebagai seniman untuk melakukan perlawanan tersebut gitu dengan ciri-ciri lukisan yang sudah disebutkan tadi lah ya gitu. Sementara ya gue nggak tahu apakah yang bisa gue petik dari film ini kecuali senang-senang. Tapi terlepas dari itu semua kita patut mengapresiasi. Iya betul. Filmmakernya lah diapresiasi. Ini luar biasa sih. Ini luar biasa sih dan kami berharap ya sebagai penonton semoga di film keduanya agak lebih clear nggak sih, lebih jelas, terus researchnya harus dilakukan lebih mendalam lagi, terus segala plot hole-nya tuh ditambah lah yang ada di Mencuri Raden Saleh 1, plot hole-nya ditambal kayak ya diselesaikan semua urusan karakter yang masih bolong-bolong gitu. Jangan lu bikin film kedua terus sama kayak film pertamanya lagi, malah bikin kosong-kosong lagi gitu. Tapi walaupun begitu, walaupun lu harus nutupin itu semua, jangan sampai film kedua ini hadir untuk melengkapi film pertama doang. Film kedua harus hadir sebagai film itu sendiri gitu. Jangan terfokus buat terikat banget. Aduh, gue belum beres di urusan yang kemarin, gue beresin dulu dah. Jadi satu film ngeberesin urusan pertama gitu. Satu film tuh harus jadi film baru yang lebih hebat sih menurut gue. Gitu. Tapi gue sebenarnya agak cons asik sama sequel ini. Iya. Karena gini, ngapain sih untuk si lukisan Raden Saleh ini, untuk lukisan penangkapan di Ponorogo sampai sepanjang itu sampai 2. Maksudnya kan di 1 udah tuntas gitu. Mereka udah dapet gitu. Untuk apa lagi sih bikin film kedua gitu. Kalau misalnya topiknya ya lu masih rebutan lukisan itu lagi gitu. Nggak kelar gitu. Karena harus ada masalah baru gitu. Mencuri Raden Saleh ini harus ada lukisan Raden Saleh yang lain gitu nggak sih? Kalau bahasa cuma penangkapan di Ponorogo aja kayak lama nggak sih untuk ini aja durasinya 2,5 jam ya. Masa lu perlu 5 jam untuk nuntasin itu padahal di film 1 juga udah tuntas kan sebenarnya kalau misalnya dilihat masalah. Walaupun tidak memuaskan, kita sebagai penonton bahasanya tidak katarsis. Tidak katarsis gitu ketika nonton film ini gitu. Ya semoga dilengkapi lagi. Oh iya, gue mau bahas visualnya lagi sih sebenarnya. Kayak tadi yang lu masalah ruang dan waktu itu berdampak juga sih karena film ini yang lagi-lagi yang sudah gue jelaskan tidak menggunakan established shot kan. Iya, betul. Iya itu. Dan gue berharap untuk film Indonesia selanjutnya ketika lu ingin membuat ini kan film Mencuri Raden Saleh ini kan terinspirasi ya. Terinspirasi dari lukisan gitu. Tolong angkat yang lebih banyak mengenai konteksnya, jangan kontennya saja. Kayak teknis itu bisa jadi pelengkap gitu menurut gue gitu. Tapi kalau misalnya teknis lu bagus tapi konteks yang lu angkat tuh masih kecil gitu, itu agak sayang sih gitu. Dan itu yang gua rasa di untuk Mencuri Raden Saleh 2 perlu dikembangkan lagi gitu. Konteks dan isi dari film inilah. Ya walaupun sudah cukup mengangkat lah ya kayak lukisan ini gitu. Lukisan sedikit ini sih, tapi porsinya terlalu sedikit dan gitu. cuman dari dialog doang dan tidak direpresentasikan melalui visual, itu yang jadi masalah gitu. Ketika teknis lu yang luar biasa itu tidak memiliki motivasi atau nilai, ya buat apa ada? Keren-kerenan doang jadinya. Iya. Jangan sampai film kita jadi keren-kerenan aja. Karena keren gitu.
Kenapa lu bikin shot ini? Karena bagus gitu, karena beda. Apaan gitu? Harus ada motif lah. Harus ada makna lah. Iya, makna. Dari setiap shot itu harus ada makna, itu semiotika gitu kan. Iya, karena penonton tidak selamanya angguk-angguk aja. Oh ini bagus, oh ini bagus. Akan ada kritik-kritik yang menyadari hal tersebut gitu loh. Yang menyadari kalau lu bikin shot itu gak ada tujuannya gitu secara nilai gitu ya. Secara nilai filmnya tuh itu bukanlah sebuah shot indah yang dipakai untuk menyampaikan sebuah pesan gitu. Kan seni itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan pesan kepada penonton. Ketika pesan itu tersampaikan, baru seni itu dibilang bagus gitu. Dan jadi berat bilang bagus ya kalau gak ada pesannya gitu kan. Kalau lu cuma keren-kerenan aja bikin iklan aja. Untuk nyampein sebuah produk aja bikin iklan saja gitu. Oke, cukup sekian. Mungkin itu aja review dari kami. Jangan lupa follow Instagram kami di sini, ada di bawah. Jangan lupa subscribe juga YouTube channel gua dan YouTube channel yang lainnya. Ini YouTube channel apa namanya? Antif. Kami akan membuat video-video yang lain mungkin. Oh ya, jangan lupa berikan komentar kalian ya kalau misalnya pendapat kalian, apakah kalian setuju dengan review kami atau tidak gitu. Berikan argumen kalian. Kemudian kami menerima saran dan masukan. Kalau kalian ingin berdonasi, ini terima kasih kepada para sponsor, ada Glad, terus ada Teh Pucuk Harum ya, kemudian ada Hit gitu ya, terus ada sekali dengan sponsor. Iya, makin banyak sponsor ya, kami makin suka. Terima kasih. Jangan lupa like, apa sih endingnya biasanya YouTuber apa? Like, comment, and subscribe. Goodbye, thank you. And Konten. woohoo!